Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Ini udah karena tamu kita spesial ya, mungkin saya akan prolognya pendek ya. Pertama memang politik itu ya kita mengurus umat, mengurus orang ya, apalagi dengan sistem yang ada di negara kita yang mewajibkan ya adanya sistem seperti ini, maka ya kita harus, karena kalau politik dalam Islam kan siasah. Dari kata saya susu siasatan, artinya bagaimana mengupayakan kepemimpinan supaya masyarakat menjadi bahagia sesuai dengan tema kita. Dan kalau yang kedua hubungannya dengan kebohongan ya, karena memang ya dalam hidup ini nggak bisa juga semuanya jujur, dalam artian ya walaupun kita tidak membenarkan istilah white lies ya, tapi kalau ada hadis 3 yang ada rukhsah kita bisa berkata tidak benar atau tidak sesuai dengan faktanya. Ya, misalnya fil harbi, dalam peperangan. Kalau dalam peperangan kita jujur ya kan, mana ente menyimpan persenjataan itu ya hancur kita kalah ya. Kemudian adalah al-islah bainan nas, untuk mendamaikan. Ya kan, misalnya wah ini kalau kita ngomongin begini, Bapak memang suku ini misalnya kan. Sunda sendiri mungkin ada kampung-kampung tersendiri, bahasanya juga beda. Ya Jawa Barat aja Bogor beda sama Tasik bahasanya, ya kan. Kalau misalnya oh ini orang Bogor bilang bahasanya orang Tasik terlalu halus, atau misalnya orang Tasik bilang Bogor itu kasar Sundanya kan gitu ya. Kalaupun ada kata itu, kita demi menjaga ya kedamaian, ketenangan, ketentraman, kita bisa berkata tidak seperti faktanya. Kemudian adalah hadithur rajuli imra'atahu, artinya suami waktu dia bicara sama istri ngaca nih, gimana kurusan nggak? Ini mau bicara fakta apa mau tidur di luar kan begitu ya. Pilihannya ada 2 gitu. Kita bilang oh bagus. Atau juga misalnya masakan, ya sering lah itu dibahas ya. Ini gimana, enak apa enggak? Itu kan sebetulnya dia tidak jujur, tapi ini malah dituntut untuk itu. Oke, nah Kang Diki sendiri yang sekarang terjun lagi di politik praktis, apakah merasa bahwa kehidupan politik itu harus banyak bungkusnya gitu? Sebetulnya gini, saya mau nanya ke Pak Ustadz juga nih. Soalnya ada beberapa hal. Memang saya setuju dengan apa yang disampaikan. Problemnya banyak juga orang yang memanfaatkan kebohongan ini malah menjadi alat untuk berbohong. Artinya banyak orang yang melakukan pembenaran terhadap sebuah kesalahan. Ketika saya aja dipersalahkan banyak orang dulu. Ketika saya jadi pejabat, kita berusaha untuk jujur, hidup dalam apa adanya sampai saya nggak bisa nyokolain anak, sampai saya hidup miskin secara ekonomi, berusaha untuk melakukan hal yang sesuai dengan aturan, ternyata malah jadi terhinakan, bahkan dihina banyak orang. Nah, bagaimana hukumnya orang-orang yang melakukan pembenaran terhadap beragam kesalahan dan menjadikan dalil atau hal-hal bahwa kita boleh berbohong untuk kebaikan ini malah menjadi alatan? Itu gimana, Tan? Ya ini memang keren banget ya. Ini mesti di-highlight bener ya. Kadang-kadang kayak ada hadis misalnya seorang istri kalau merasa tidak cukup nafkahnya kan boleh ngambil dari kantong suami. Betul. Ya kan? Tolong istilahnya ya gitu ya. Hudi. Ya kan? Ma yakfiki laki wali auladik. Ambil yang cukup buat kamu dan anak kamu. Ya kalau salah ya karena kan yang namanya merasa cukup tergantung setiap orang. Ini kurang, ambil lagi. Termasuk yang tadi, ya kan? Jangan ini jadi sebuah pembenaran. Ya kayak misalnya sholat dulu, makan dulu. Sementara kalau idza jahazal asya quddimal asya minal isya. Kalau kita malam nih mau makan malam, makanan udah siap, masuk waktu isya. Kita kan makan dulu. Quddimal asya minal isya. Ya cuman jangan jadi kemudian digunakan untuk melalai-lalaikan sholat. Wah makan dulu udah gampang gitu ya. Ini juga termasuk yang perlu digarisbawahi, kemudian tidak menjadi tameng. Tameng itu yang pelawak gitu. Komeng. Ya, itu itu komeng. Nanti kita tunggu kedatangannya nih Pak Senator ya. Tapi itu keren banget menurut saya udah. Ya, karena beliau bukan, kalau kita kan baru berkata nih, beliau sudah mengalami. Ya dulu ingat betul ya, kalau misalnya mau sumbangan masjid, masa Pak Wakil
ya, wakil wali kota dulu kan wakil bupati. Mau ngasih 1 juta orang pasti ngeledek kita. Padahal kita ya memang mencoba jujur dan melakukan apa yang kita punya gitu. Ya akhirnya orang terpaksa menikmati keadaan. Oh kita boleh kok, ini kan untuk ini. Itu yang nggak boleh.